Aku bakalan jelasin lagi Kak, kenapa langkah biopsi Kakak anggap salah. Boleh Izin stitch salah satu video dari kakaknya yang udah pernah mengalami atau didiagnosis tumor gitu ya, karena ada salah satu komen yang dijawab juga kalau ternyata ambil tindakan biopsi itu termasuk langkah yang salah besar teman-teman, karena dasarnya biopsi itu kan kita ambil sampel gitu ya, jadi benjolannya itu mungkin dibelah atau diambil sebagiannya untuk nanti dicek ini termasuk benjolan apa. Nah, kata kakaknya yang barusan aku stitch itu adalah sama aja membangunkan masa yang lagi tidur gitu ya, yang ada nanti benjolannya itu makin membengkak atau makin besar, atau malah benjolan sel tumor ataupun sel kankernya itu yang ada makin nyebar teman-teman. Yang awalnya itu mungkin lunak, diem-diem aja, di biopsi malah kok makin nyebar, kok malah makin membengkak, kok malah makin parah gitu ya. Alhasil apa yang ada nanti makin disarankan untuk OP lah atau bahkan kemo ya teman-teman, karena sejatinya emang di luar sana tuh banyak banget. Kenapa makanya orang-orang tuh takut buat periksa ke dokter, takutnya nanti disuruh biopsi lah, takutnya nanti disuruh OP lah, karena emang kejadiannya kebanyakan kayak gitu ya teman-teman. Sama kayak ceritanya teman aku waktu itu, dimana teman aku itu juga ada benjolan di area di sebelah kanan, dan waktu itu akhirnya itu memutuskan untuk periksa ke dokter teman-teman. Karena apa? Karena dirasa benjolannya itu makin lama makin besar dan makin nyutan gitu ya. Awalnya pas muncul benjolan itu dirasa aman-aman aja deh, kayaknya paling akan kempes dengan sendirinya kalaupun nanti udah menstruasi gitu. Ternyata kok malah makin besar, barulah periksa ke dokter gitu ya, tanpa harus mikirin hal-hal lain karena mengabaikan ketakutan teman aku ini. Alhasil difonis lah tumor payudara gitu ya. Tapi nggak sampai di situ teman-teman, tapi teman aku ini juga langsung disarankan untuk OP karena takut benjolannya ini makin besar, karena udah kategori tumor payudara yang ganas. Tapi pada saat itu teman aku ini udah memutuskan untuk nggak mau operasi gitu, karena ternyata orang-orang di sekitar teman aku ini banyak yang cerita juga kalau ternyata benjolan tumor payudara yang udah di OP itu kemungkinan besar muncul lagi di kemudian hari. Makanya teman aku nggak mau itu terjadi. Alhasil apa? Teman aku akhirnya beralih ke pengobatan alternatif lain teman-teman, yaitu dengan rutin konsumsi suplemen herbal Cina. Jadi pada saat itu akhirnya teman aku rutin mengkonsumsi suplemen herbal Cina kurang lebih 3 bulanan sampai benjolannya itu benar-benar kempes, benar-benar hilang. Padahal awalnya itu benjolannya sebesar biji rambutan gitu ya, dan itu rasanya nyut-nyutan kalau lagi kambuh, itu benar-benar nggak enak banget. Alhasil apa? Alhasil alhamdulillah dipertemukan dengan suplemen herbal Cina, rutin konsumsi selama kurang lebih 3 bulan. Bukan cuma itu aja, teman aku juga merubah pola hidup, merubah pola makan, disambi juga rutin konsumsi suplemen herbal Cina gitu ya. Alhamdulillahnya benjolannya bisa kempes, bisa hilang dan sembuh dari yang namanya tumor payudara.